Jumpa lagi di Skuter Custom. Nah, untuk edisi kali ini saya akan mengganti nih kabel luar kopling. Nih kabel luar koplingnya udah nggak bagus ya. Nah, kenapa kabel luar koplingnya atau outer kabel koplingnya saya ganti? Karena dia kondisinya udah plastik yang bagian luarnya itu udah kebuka. Nah, ini sekarang langsung kita lihat, kita deketin. Loh, ini kondisinya. Loh, ini kabel luar koplingnya ini. Nah, ini plastiknya harusnya kan ini hitamnya ini harus full sampai ke dalam sana, ya kan? Itu bagian plastiknya udah kebuka, udah lepas ya. Jadi yang terlihat itu ulir yang di dalamnya tuh, ulir kabel luarnya itu kan terbuat dari besi. Nah, itu ulirnya udah kondisinya udah renggang atau udah melar. Nah, ini kalau kondisi seperti ini, kalau kita pencet koplingnya, si kabel kopling bagian dalamnya itu akan menarik dulu, jadi akan membuat si ulir kabel luarnya itu rapat dulu, baru dia akan menarik tuas koplingnya. Jadi dengan kondisi seperti ini biasanya menyebabkan si kopling itu selalu kadang suka nyelonong atau di kondisi jalan macet. Nah, itu ini kadang-kadang suka tiba-tiba nyelonong ya, kayak si koplingnya kurang free gitu. Nah, ini kalau kita deketin nih kondisi kabel luar kopling atau outer kabel kopling yang kurang bagus itu, ini seperti ini. Jadi dia si plastik lapisan luarnya ini mudah ini ya, cepat keras dan nanti akan lepas sendiri nih. Jadi nanti yang tertinggal ininya aja nih, bagian ulir kabel yang di dalamnya seperti ini. Nah, kalau udah kebuka seperti ini dia akan rentan untuk melar ininya, melar ulirnya. Nah, kondisi seperti ini dia kebuka, melar ulirnya. Nah, ini yang menyebabkan si daya tarik kabel kopling bagian dalamnya itu tidak maksimal untuk menarik si tuas kopling. Jadi kalau udah kebuka seperti ini kalau kita pencet handle koplingnya, jadi si bagian kabel kopling bagian dalam itu akan menarik ini dulu, untuk jadi rapat, baru dia akan tarik si tuas koplingnya. Jadi tidak maksimal, jadi kinerja si kabel koplingnya untuk menarik si tuas kopling. Nah, hal ini yang menyebabkan biasanya kopling itu suka masih nyelonong sendiri. Nah, ini penyebabnya, salah satunya seperti ini. Banyak penyebab kopling itu masih suka nyelonong. Nah, untuk yang kondisi sekarang ini karena yang saya temuin ini kabel koplingnya udah kurang bagus, dan kabel ininya ulir di kabel luarnya ini udah melar atau udah renggang. Ini yang menyebabkan si kopling itu masih nyelonong. Nah, sekarang saya akan ganti nih kabel luar koplingnya ini. Gimana caranya dan saya ganti pakai kabel yang seperti apa, simak terus ya. Nah, sebelumnya saya siapkan dulu nih kabel luar koplingnya. Nih, saya pakai merek ini ya. Nah, ini kenapa saya pakai ini, karena kabel ini bagian dalamnya itu ada selang plastiknya. Ini yang membuat si tarikan kabel kopling bagian dalamnya itu menjadi lebih ringan, lebih licin, lebih lancar ya. Jadi nggak mudah seret ya. Sekarang saya buka dulu nih. Nah, biasanya kita beli kabel-kabel yang baru itu biasanya masih agak panjang ya, ada sisanya. Nah, nanti sebaiknya kita potong dulu agar nggak kepanjangan, karena kalau kabel luarnya kepanjangan juga itu yang menyebabkan si tarikan kabel koplingnya juga jadi agak seret ya, jadi kurang lancar dari kalau kepanjangan. Jadi nanti ini kita potong menyesuaikan dari si panjangnya outer kabel kopling yang bawaan Vespa-nya tadi yang udah rusak ya. Nanti kita sesuaikan panjangnya, kita potong dulu baru kita pasang.
Nih proses awalnya kita copot dulu ini kabel koplingnya. Ini pakai tang. Nah seperti ini aja. Udah, tinggal kita kendorin, terus kita lepas. Ini apa ya, ini saya pakai sambungan dari bekas kabel luar kopling, jadi untuk memudahkan pemasangan si nepel kabel koplingnya. Ini udah terbuka, terus kita keluarkan si ini kabelnya. Nah, kita tarik nih kabel koplingnya yang bagian luarnya, lalu kita tarik. Nah seperti ini udah terlepas, baru kita geser ke atas, kita buka ininya di handle koplingnya. Kita buka di baut handle koplingnya. Ininya nanti kabel luarnya jangan ditarik dulu, nanti buat ngukur panjangnya si kabel kopling luar yang barunya, dan untuk memudahkan nanti cara pemasangan kabel kopling luar yang barunya seperti apa. Nah sekarang kan selanjutnya kita lepas dulu nih baut handle-nya ini ya. Ini udah kondisinya dia udah free karena kabel koplingnya udah dicopotnya. Kita siapkan ini obeng kembang. Terus ada juga yang modelnya obeng min ya, jadi tergantung dari bautnya. Ini kalau ini model obeng kembang, terus di bawahnya karena ada mur, ini pakai kunci 8, kunci pas. Nah ini tinggal kita putar. Ini udah lepas, ini murnya sudah terlepas. Kita dorong ke atas nih bautnya, udah terlepas. Terus tinggal kita tarik si handle koplingnya. Nah kondisi seperti ini dulu. Nah sekarang tinggal kita lanjut tarik keluar nih kabel luar koplingnya, nih outer kabelnya. Ini tarik keluar seperti ini. Nah biasanya dalam sini ini ada nepel botol sebagai pengunci si kabel ini agar tidak molos di dalam sini. Nah itu kita keluarin dulu agar tidak ketinggalan di dalam. Jadi nanti kalau ketinggalan di dalam biasanya suka kita masang lagi tuh udah repot, suka hilang, mesti ganti yang baru. Nah ini udah keluar nih, ini nepel botolnya seperti ini. Nah ini kita taruh sini dulu, udah, baru kita tarik nih kabel dalam koplingnya, kita tarik keluar. Nah untuk kabel luar koplingnya ini nanti buat ngukur kabel luar kopling yang barunya. Jadi udah kita lepas, terus kita masukin lagi di sini nih, nanti buat ngukur. Jadi supaya panjangnya kabel outer kabel kopling yang barunya itu panjangnya sama dengan yang lamanya ini, atau sama dengan yang akan kita ganti ini panjangnya. Jadi agar tidak kepanjangan. Biasanya kalau kita beli baru kabelnya luarnya itu biasa masih panjang. Udah, bagian ini udah selesai, kita balik ke bagian yang bawah lagi. Ujungnya ini keluarnya di mana, sebelah sana. Nah ini kabel koplingnya udah keluar di sini ya. Ini, nah ini untuk mengukur panjangnya kabel luar kopling yang barunya. Nah ini kan tadi kan yang kabelnya kita masukin sampai mentok nih seperti ini. Ini panjang seperti ini. Nah kita tinggal siapkan spidol ini untuk nandain nih posisi kabel yang keluarnya ini. Pastikan tandanya nggak hilang ya waktu nanti kita cabut si kabel koplingnya. Jadi panjangnya kalau kita ukur seperti ini, jadi kita akan pas, kita nggak repot-repot lagi. Begitu udah kita pasang si kabel luar koplingnya, baru kita motongnya belakangan. Itu menurut saya kurang bagus. Lebih bagus seperti ini kalau kita potong duluan, jadi bisa lebih rapi, finishingnya nanti juga akan bisa lebih rapi.
ini udah selesai, tinggal kita tarik kabel koplingnya, terus kita lihat tandanya ini masih ada atau enggak. Kalau masih ada, tinggal kita ukur ke kabel kopling luar yang barunya, nanti tinggal kita potong kabelnya. Nah udah ya, tinggal kita tarik pelan-pelan, kita lihat masih ada enggak tadi tanda spidolnya. Nih, masih ada tanda spidolnya seperti ini. Nah ini ukurannya segini, nanti panjangnya untuk kabel luarnya kita potong segini. Udah. Nah sekarang tinggal kita ukur ya, ini kabel dalamnya tadi yang udah kita tandain spidol. Nah ini kita pastikan, kita tadi kan posisinya mentok di sini, tinggal kita dorong ke belakang sampai ketemu dengan si tanda spidol tadi. Nah ini tanda spidol di sini. Nah seperti ini. Nih tinggal kita tandain dulu ini bagian yang akan kita potong nih. Udah. Terus biar gampang motongnya, kita kupas dulu kabel ini ya, plastik kabel luarnya. Kita kupas dulu segini nih, nanti kita akan lihat bagian dalamnya itu benar ada ininya enggak, ada plastiknya enggak. Kupas. Nah udah seperti ini ya, modelnya kan ada ulirnya nih. Nah ini ulirnya nih kita potong dulu nih. Kalau saya mau pakai ini aja udah cukup nih, pakai kikir ya. Kalau mau cepet ya teman-teman pakai itu, pakai gerinda bisa, cuma pastikan jangan sampai terlalu panas banget. Kenapa? Jadi kalau terlalu panas banget nanti pasti bagian dalamnya itu meleleh, jadi ya membuat nanti lubangnya itu ketutup karena meleleh. Ya model kabel seperti ini gampang kok, pakai kikir aja bisa. Nah kalau udah seperti ini tinggal kita tekuk gini. Ya udah lepas. Nah ini bagian dalamnya ini kan ada plastiknya nih, tinggal kita potong dengan cutter nih. Nah udah selesai, ini tinggal kita rapiin agar ini rata. Ya udah ya, sekarang kita mau lihat dalamnya ini bener ada ini enggak sih gitu kan. Sekarang modelnya double 2. Tinggal kita potek nih. Nah kan ini dalamnya ada ini ya, ada plastiknya. Ini yang membuat si kabel kopling itu jadi enteng, ditariknya jadi lancar. Ini kalau ditarik jadi enteng, lancar, jadi licin gitu. Nah, ini yang membuat kabel kopling kalau ditarik jadi licin seperti ini. Nah untuk ujung yang kabel ini tadi, ini kalau saya biasanya nih saya kasih ini bekas dari ini ujung yang ini nih, ini kita pasang lagi di sini bisa kan. Ini caranya, ini kita kupas dulu nih kabel ininya, plastiknya. Tinggal kita tarik ya, udah lepas. Ini bagian plastik dalamnya ini kita buka dulu. Bentar, ya jarum atau pakai apa gitu. Udah lepas. Ini kasih oli dikit agar bisa masuk. Tinggal kita masukin. Sekarang tinggal kita
pasang nih ya, udah pas panjangnya, kita tidak perlu lagi nanti kalau udah terpasang harus motong dulu. Jadi ini panjangnya sudah kita sesuaikan dengan panjangnya dari bawaan si kabel luar koplingnya yang lamanya. Nah sekarang tinggal kita gimana caranya untuk mengganti yang kabel lamanya ini dengan yang baru. Jadi kita masih tetap kita pasang kabel yang lamanya ini, jadi jangan dicopot dulu. Itu fungsinya buat apa ya, seperti ini caranya. Ini kabel yang barunya kita masukin dulu nih, kabel dalam koplingnya ini seperti ini sampai benar-benar keluar di sono. Nah kalau udah keluar kita ambil ujungnya sebelah sini. Nah kita masukin ke sini. Terus yang bagian ini kita kasih ini lakban, ini pakai lakban kertas nih. Nah kita kasih lakban dulu. Jadi si kabel kopling yang baru ketemu dengan kabel kopling yang lamanya di sebelah sana. Nah segini aja udah cukup. Terus gimana caranya? Ini tinggal kita dorong ke bawah sana. Ini kita dorong. Nah bagian luar sana itu akan kedorong keluar. Atau kalau agak berat, jadi kita sambil bantu bagian bawah itu narik kabel kopling yang lamanya seperti ini. Nah dia pelan-pelan akan masuk. Terus bagian barunya akan keluar sebelah sana di bawah. Pindah ke bawah sini. Nah teman-teman akan lihat nih kabel lamanya keluar. Nah kabel yang barunya juga akan nih keluar di sini. Nih udah ketemu. Ini tinggal kita copot aja, kita solder. Nah seperti ini. Nah udah selesai. Enak ya. Jadi kita tidak perlu repot-repot buka tangkinya dulu untuk memasang kabel kopling yang barunya. Jadi dengan cara seperti ini, jadi tidak perlu repot buka kabel, tidak perlu nyopot si tangkinya, jadi lebih mudah seperti ini caranya. Kalau sudah, kita tarik keluar lagi nih kabel ininya, kabel dalam koplingnya. Nah proses selanjutnya kita masukin dulu nih kabel dalam koplingnya arah sini, dia akan keluar di bagian ini. Nah terus sebelum masuk ke dalam kabel luar koplingnya ini, kita masukin dulu napel botolnya. Tadi jangan sampai lupa. Nih napel botolnya di sini, tinggal kita masukin sini. Nah segini dulu, kita dorong ini ke dalam napelnya sampai mentok. Sampai mentok ke sana tuh. Nah sampai mentok nih, napelnya keluar di sebelah sana tuh. Napel botolnya udah mentok di bagian bodi dalam itu. Kalau sudah, sekarang kita kasih pelumas dulu. Ini nih kita masukin sampai ke dalam sana, kita kasih pelumas sekalian ya, pakai oli ya, si kabel dalam koplingnya ini jadi biar lancar nanti pergerakan kabel dalam koplingnya. Nah keuntungan kita ganti kabel outer koplingnya yang model seperti ini, itu kan dalamnya ada plastiknya, itu jadi
bisa membuat si licin si kabel dalam koplingnya ini pergerakannya. Untuk ditarik ulurnya tuh lebih licin, lebih gampang. Nah kalau nggak ada apa selang plastik di dalamnya itu, kalau menurut saya agak seret ya, agak susah pergerakan si kabel dalam koplingnya ini untuk keluar masuknya, tarik ulurnya. Apalagi kalau kondisinya udah kabel ini berkarat, jadi tambah seret lagi. Nah ini kalau dia pakai di dalam kabel outernya itu ada apa, ada plastiknya, ada pipa plastiknya, itu jadi lebih licin, lebih ringan. Nah ini udah selesai sampai sini, terus tinggal kita pasang lagi nih handle-nya, kita masukin ke sini. Udah, terus pasang ininya, bautnya kita kasih pelumas juga nih, terus masukin. Udah, kita pasang murnya bagian bawah, terus kita kencengin. Kalau murnya ikut muter berarti kita kasih pakai kunci. Udah, sekarang tinggal kita pindah ke bagian bawah, tinggal kita pasang si kabel koplingnya ke tuas kopling yang di bawah ya, terus kita pasang nabelnya. Nah sekarang ini bagian bawahnya udah seperti ini tinggal kita masukin ke itu ya, kabel setelan kopling di sebelah sana nih, sini mudah-mudahan terlihat ya, agak susah ngambil ininya, ngambil videonya. Oke, sudah keluar sebelah sana, tinggal kita masukin. Nah sudah. Nah terus tinggal kita masukin ke ini tuas kopling sebelah sini nih. Maaf ngambil videonya agak susah, posisi di bawah ya. Nih kalau sudah, nih saya masukin ini kabel luar kopling tambahannya untuk memudahkan pemasangan ini nabelnya. Nah yang ini nih, ini terus kita pasang dulu nabelnya. Udah masuk. Kalau udah seperti ini kita jepit dulu ini pakai tang jepit ya, terus kita tarik. Udah, tinggal kita kencengin pakai tang nih. Udah selesai, kita tes dulu. Nah mantap ya. Nah udah enak, licin, enteng nih, narik koplingnya lebih enteng. Nah ini udah selesai ya teman-teman. Nah ini jadi narik koplingnya jadi lebih enteng nih, enak nih. Nah, jadi pakai kabel luar yang model seperti ini lebih enak narik kabel koplingnya. Nah narik handle koplingnya lebih enteng. Kenapa bisa seperti itu? Karena di dalam si outer kabel koplingnya ini ada selang plastiknya tadi, itu membuat si pergerakan kabel dalam koplingnya ini jadi licin keluar masuknya nih, lebih enteng, lebih enak. Oke, mantap ya. Dengan cara seperti ini kopling juga tidak nyelonong lagi ya, karena kabelnya udah diganti yang baru, kabel luar kopling udah diganti yang baru, kabel dalamnya juga ganti yang baru juga sekalian, jadi satu set nih, lebih enak. Nah jadi ini ya teman-teman, hasilnya kita udah mengganti kabel
luar koplingnya dengan baru, atau atau outer kabel kopling yang baru, sekaligus kabel dalamnya juga kita ganti yang baru. Yang tadinya koplingnya masih nyelonong kalau kita tarik ininya, terus sekarang udah bagus lagi, udah nggak nyelonong lagi ya. Saya biasanya seperti itu. Kenapa saya klaim seperti ini? Karena biasanya kalau kabel luar koplingnya udah jelek, itu yang membuat si koplingnya tuh masih suka nyelonong. Apalagi kondisi di jalan yang macet-macetan itu, kalau kita pencet kopling masih jalan aja sendiri Vespanya. Nah ini biasanya ini kayak gini udah langsung solusinya terselesaikan ya. Ini nanti tinggal kita uji coba. Kalau saat si motor ini udah jalan, nanti kita coba apa benar apa enggak. Tapi biasanya solusinya selalu seperti ini, saya selalu terselesaikan dengan cara ini. Kecuali kalau ada penyebab dari yang lain, kayak contohnya tadi udah saya jelaskan, penyebab kopling nyelonong itu apa aja, itu udah saya jelaskan. Kalau yang untuk penyebab yang kali ini adalah karena si kabel luar koplingnya udah jelek, itu kita ganti yang baru. Ini biasanya langsung terselesaikan masalahnya. Nah, untuk video kali ini semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sampai jumpa lagi di video yang selanjutnya.